Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, persahabatan dan persatuan adalah salah satu anugerah terindah dan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dinilai dengan harta, tahta dan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat yang agung ini dalam Al-Qur'an. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian tatkala dahulu kalian orang yang bermusuh-musuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melembutkan dan menyatukan hati kalian, dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kalian menjadi umat yang bersaudara. Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, pernah mengatakan, ihwani ahabbu ilayya min ahli yudzakkirunani bid dunya wa ihwani yudzakkirunani bil akhirah. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, mereka lebih aku cintai daripada keluargaku. Karena keluargaku sering mengingatkan aku tentang dunia. Sedangkan sahabat-sahabat baikku sering mengingatkan aku tentang akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui bahwa persahabatan, persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah adalah nikmat yang terindah, nikmat teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kewajiban bagi kita semuanya untuk menjaganya, untuk merawatnya dan mengawalnya sampai kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala sururim mutaqabilin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat penduduk surga, dan kami hilangkan dari hati mereka kebencian, permusuhan, sehingga mereka bertelakan, saling duduk dan menatap, dipermadani di surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui bahwa ini adalah nikmat yang teragung, maka kewajiban bagi kita untuk menjaganya dengan mensyukuri dan tidak mengkufurinya dengan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan qayyidun ni'ama bisyukri. Ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang penyair mengatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama. Jika kamu mendapatkan sebuah nikmat, maka jagalah, rawatlah,
karena sesungguhnya kemaksiatan akan menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalil hal itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih dalam Adabul Mufrad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawadasnani fillah, summa iftaraqa illa lidzanbin yuhdisuhu ahaduhuma." Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian mereka berpisah, kemudian mereka bertengkar, kemudian mereka bermusuhan, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana caranya? Bagaimana langkah yang harus kita lakukan agar ukhuwah Islamiyah, agar persahabatan, agar persaudaraan di antara kita tetap langgeng hingga menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Nomor satu dan yang paling pertama dan paling penting dari semuanya adalah hendaknya kita membangun pondasi ukhuwah Islamiyah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menjernihkan hati kita dari tendensi-tendensi dunia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menguatkan dan menjadikan persaudaraan di antara kita adalah karena iman, karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ihwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Allah tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang Arab, sesungguhnya orang-orang Ajam, sesungguhnya orang-orang Quraisy, atau bani ini atau bani fulan, tetapi Allah mengikatnya dengan keimanan. Kenapa? Karena al-ukhuwatud diniyah aqwa minal ukhuwatil wataniyah. Karena persaudaraan yang dibangun di atas iman lebih kuat daripada persaudaraan yang dibangun hanya karena nasab, hanya karena negara, kabilah, dan lain sebagainya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan besok pada hari kiamat, tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kriteria yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dunia, bukan karena harta, bukan karena tahta. Karena apa? Karena segala sesuatu yang dibangun karena Allah, itulah yang langgeng, itulah yang awet. Kata Imam Malik rahimahullah, "Ma kana lillahi bakin, wa ma kana li ghairillahi zail." Segala sesuatu yang dibangun karena Allah pasti akan langgeng dan kuat, dan segala sesuatu yang dibangun bukan karena Allah Subhanahu wa taala maka akan terpupus. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, untuk merawat persahabatan dan merawat ukhuwah Islamiyah di antara kita, maka hendaknya bagi kita untuk berbuat baik antar sesama saudara kita, sahabat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada sahabat kita. Karena semakin kita berbuat baik dengan sahabat kita, kita semakin berbuat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul ashabi indallah khairuhum li ashabih." Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap sahabatnya. Semakin kita baik kepada teman kita, semakin baik dengan saudara kita, sahabat kita, kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Islam menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik dengan saling memberi salam, dengan saling memberi senyuman, menyapa, berjabat tangan, saling memberi hadiah, menziarahi, karena semua itu bisa merawat persaudaraan di antara kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi tanasarat khatayahu kama yatanasaru waraqus syajar."
Sesungguhnya seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lainnya, lalu dia mengucapkan salam dan berjabat tangan kepadanya, maka akan rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian pada suatu amal, jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Sebarkan salam di antara kalian." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka li akhika laka shadaqah." Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahadu tahabu." Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Zur hibban tazdad hubban." Hendaknya kalian berziarah, ya, karena itu akan menjadikan kalian saling mencintai. Intinya, Islam menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik terhadap sahabat kita, saudara kita, melakukan segala sarana-sarana yang bisa mengokohkan persahabatan di antara kita. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, kiat agar kita menjaga persahabatan di antara kita adalah menghindari hal-hal yang bisa menggerogoti dan merusak ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ingat, proyek setan yang paling utama adalah menjadikan kita saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil hamri wal maisir. Sesungguhnya setan menginginkan dari kalian agar kalian saling membenci dan saling bermusuhan dengan sebab khamr dan perjudian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan qad aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, walakin fit tahrisi bainakum." Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah di Jaziratul Arab, tetapi proyek dia adalah menjadikan kalian bermusuhan antara sesama. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup rapat-rapat segala hal, segala celah yang mengantarkan kita kepada percekcokan, permusuhan, dan hal-hal yang menjadikan kaum muslimin berpecah belah di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah kalian saling dengki, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian menjual di atas jualan saudara kalian. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Singkirkan segala hal, hindari dan tinggalkan segala hal yang bisa merongrong, menggerogoti, ya, persahabatan dan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jangan membuat setan tertawa, bergembira karena kemenangan dia menceraikan persatuan di antara kita. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan kunci dari semua itu adalah kesucian hati, kebeningan hati. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada permusuhan, tidak ada kesombongan di dalam hati kita terhadap saudara kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya, "Man afdhalun nas?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling baik itu? Maka Nabi menjawab, "Huwa taqiyun naqi alladzi la hasada wala ghilla wala baghdha." Yaitu seorang yang bertakwa dan jernih hatinya. Orang yang jujur lisannya, orang yang jernih hatinya, yaitu orang yang tidak ada kedengkian, tidak ada permusuhan terhadap saudaranya. Dan yang keempat, ma'asyiral muslimin, agar kita merawat persahabatan di antara kita, mengawal ukhuwah Islamiyah di antara kita, hingga kita menginjakkan kaki kita di surga, caranya adalah dengan saling memaafkan antar sesama. Tidak ada dendam di antara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti banyak salahnya. Kita semuanya adalah pendosa. Kita semuanya banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan. Tidak ada manusia yang selamat dari dosa. Sebagaimana kita senang
Jika kesalahan kita dimaafkan, maka begitu juga maafkanlah saudara-saudara kita yang telah berbuat salah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang beriman dan bertakwa itu adalah orang-orang yang menahan emosinya, orang-orang yang memaafkan saudaranya, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka ketika sahabatmu, ketika saudara kita melakukan kesalahan kepada kita, berikanlah uzur kepadanya, berikanlah berbagai alasan untuk husnudzon kepadanya. Jangan berikan celah sedikit pun untuk setan untuk membuat kita bermusuhan. Seorang ulama pernah mengatakan, "Idza zalla ahadun min ihwanikum fatlubu lahu sab'ina udhra, fa illam taf'alu fa'lamu annal ma'iba fikum." Jika ada salah seorang di antara sahabat kalian melakukan kesalahan, maka berikanlah 70 alasan udzur kepadanya. Jika kalian tidak bisa melakukan hal itu, maka ketahuilah, sesungguhnya yang bermasalah adalah hati kalian sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang bersaudara, umat yang bersatu, umat yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, agar kita saling menyayangi, agar kita saling mengasihi, agar kita saling mencintai antar sesama. Terutama bagi kita para penuntut ilmu, bagi kita orang-orang yang sudah ngaji ilmu agama. Bukankah dalam ilmu hadis kita telah belajar sebuah hadis yang disebut oleh para ulama dengan hadis musalsal bil awwaliyah, yaitu hadis yang dipilih oleh para ulama sebagai hadis yang pertama kali dipelajari dan pertama kali diajarkan oleh para ulama kepada murid-murid mereka. Hadis apa itu? Hadis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang di atas muka bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala yang di atas langit akan sayang kepada kalian. Hal ini ditekankan kepada para penuntut ilmu, li'annal ilma mabnahu ala rahmah, karena ilmu dibangun di atas kasih sayang. Maka wahai para penuntut ilmu, wahai orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf dan ahlus sunnah wal jamaah, hendaknya bagi kalian untuk saling menyayangi di antara kalian. Ingatlah pesan dan wasiat Imam Hasan al-Basri rahimahullah, ya ahlas sunnah tarahamu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian saling mencintai, saling menyayangi, saling berlemah lembut di antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Sangat tidak pantas kita yang huraba, orang-orang yang asing di tengah masyarakatnya, asing di tengah lingkungannya, asing di tengah-tengah keluarganya, kemudian kita saling bermusuhan antar sesama, kemudian kita saling mencakar antar bersama, kemudian kita saling membenci antar sesama. Bukankah para ulama ahli nahwu menyebutkan al-musaghar la yusaghar, bahwa isim yang ditashir, yang dikecilkan tidak bisa dikecilkan lagi. Kita sudah sedikit, maka jangan memperkecil lagi
dengan pertikaian, dengan permusuhan, dengan iri hati dan kedengkian di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kaum muslimin dan khususnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita para penuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat-umat yang bersaudara, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan mempertemukan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma ihfadz biladana Indonesia minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ihfadz syababana wa nisa'ana wa auladana minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.